Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya Overlord Bonus Volume Part 1 sudah ada versi fans translation-nya. Dan tentu di video kali ini, gue bakal ngebahas beberapa poin menarik yang bisa kita temukan di novel ini. Sebelumnya, gue udah pernah ngebuat konten spoiler yang ngebahas mengenai bonus volume ini. Tapi, karena saat itu masih belum ada terjemahan yang beredar, dan masih sekedar spoiler, jadinya gue belum bisa memastikan apakah informasi yang beredar itu benar atau tidak. Berhubung part 1-nya sudah selesai diterjemahkan, dan gue udah baca sendiri, gue tertarik untuk ngebahas kembali bonus volume ini dengan lebih detail. So langsung aja, mari kita bahas. Informasi pertama yang bisa kita temukan dari novel ini adalah informasi mengenai rumahnya Momon. Di novel disebutkan, kalau 1 minggu setelah invasi Jaldabaoth yang ada di bagian akhir season 2, si wali kota Erantel yaitu Panasole berniat untuk menghadiahkan Momon sebuah rumah. Menyadari niat tersembunyinya Panasole, Ainz tidak semerta-merta menerima tawaran itu begitu saja. Ainz sadar kalau Panasole berniat untuk membuat Momon merasa berhutang kepada dirinya karena telah memberikan sebuah rumah yang sangat mewah. Oleh karena itu, Ainz mencoba mengurangi hutang tersebut dengan memilih rumah yang berukuran kecil. Ainz menjelaskan kalau Panasole pasti tidak akan berhenti menawarkan banyak hal kepada Momon. Jadi, daripada dia menolak tawarannya Panasole, dia lebih memilih untuk mengurangi nilai hadiah yang bisa Panasole berikan. Dan dengan ini, Ainz atau Momon akhirnya punya rumah sendiri. Nah, informasi mengenai rumah Momon di bonus volume ini bisa dibilang agak kontradiksi dengan informasi yang ada di novel utama. Berdasarkan judul volume ini yaitu Kapal Hantu, bisa kita asumsikan kalau timeline novel ini berada sebelum volume 12 dan sesudah volume 9. Nah, di volume 10 disebutkan kalau Momon bukan tinggal di rumah pemberian dari Panasole, melainkan Momon tinggal di guest house atau penginapan yang berada satu distrik dengan tempat tinggalnya Ainz. Jadi ada kemungkinan kalau timeline bonus volume ini berada sebelum volume 10 dan sesudah volume 9, di mana Momon awalnya tinggal di rumah pemberian Panasole. Lalu setelah selesai menaklukkan kapal hantu, Momon pun pindah ke penginapan yang telah disediakan oleh Sorcerer Kingdom. Atau bisa jadi lokasi rumah pemberiannya Panasole berada di distrik yang sama dengan tempat tinggalnya Ainz, dan rumah tersebut sekaligus dijadikan sebagai penginapan untuk Momon. Tapi bagaimana ceritanya coba? Rumah pribadi ukuran kecil tiba-tiba berubah jadi penginapan. Cuma ada informasi yang lebih kontradiksi lagi, yaitu di volume 10 disebutkan kalau Ainz tahu mengenai rumor kapal hantu, dan rumor ini menarik perhatiannya. Ini artinya selama cerita di volume 10, Ainz masih belum menaklukkan kapal hantu. Dengan kata lain, timeline bonus volume ini harusnya berada setelah volume 10 dan sebelum volume 12. Kalau timelinenya kayak gini, maka bisa kita simpulkan kalau informasi mengenai rumahnya Momon sama sekali tidak connect dengan informasi yang ada di novel utama. Soalnya di bonus volume disebutkan kalau Momon masih tinggal di rumah pemberiannya Panasole. Sementara di volume 10 disebutkan kalau Momon tinggal di penginapan. So, mau tidak mau, kita sebagai pembaca harus menerima kekontradiksian ini. Masih ngomongin soal rumahnya Momon, di novel ini disebutkan alasan lain kenapa Ainz lebih memilih rumah berukuran kecil karena dia pribadi merasa tidak bisa bersantai di rumah yang ukurannya terlalu besar. Dan Ainz juga tahu betapa mahalnya mengurus rumah yang ukurannya besar. Informasi ini mau ngasih tahu kita, meskipun Ainz sudah merasakan berbagai macam kemewahan di Nazarik dan telah menerima gelar sebagai raja, tapi jauh di dalam dirinya, Ainz masihlah sekedar manusia normal yang lebih suka hal-hal sederhana. Hal menarik berikutnya yang dibahas di novel ini adalah kasur di rumahnya Momon. Ketika Momon ditawari rumah kecil ini, Momon sama sekali tidak keberatan meskipun ukuran kamar tidur di rumah ini terlalu kecil dan hanya muat satu kasur saja. Karena Ainz tahu kalau dia tidak butuh tidur dan yang bakalan pakai kasur palingan cuma Nabe doang. Tapi tanpa Ainz sadari, ternyata perkataannya ini malah ngebuat dia blunder. Dan si pemandu yang menawarkan rumah kepada Momon malah kepikiran yang aneh-aneh. Karena keblunderan ini, Ainz bahkan sampai kepikiran untuk pakai skill kontrol amnesia ke si pemandu tadi. Cuma ujung-ujungnya tidak jadi. Sisi positifnya, rumor mengenai hubungan Momon dengan Nabe ngebuat orang lain kesulitan untuk menghasut Momon dengan menggunakan perempuan. Soalnya mereka pasti kesulitan untuk mencari perempuan yang lebih cantik dan lebih kuat daripada Nabe. Informasi berikutnya, kita diberitahu kalau Momon sedang bersiap untuk pergi ke guild petualang. Karena hari ini, Albedo bakalan datang ke guild petualang untuk ngasih quest ke Momon. Nabe pun bertanya, kenapa Albedo harus ngasih misi ke Momon lewat guild petualang? Bukannya Momon sudah jadi bawahannya Sorcerer Kingdom. Ainz kemudian menjelaskan kalau semua proses ini harus dia lakukan demi menjaga reputasinya Momon. Karena kalau saja Momon langsung menerima misi dari Albedo tanpa adanya tanda kutip drama, maka ini akan ngebuat reputasi Momon menurun. Mendengar penjelasan tersebut, Nabe masih belum connect dengan apa yang Ainz maksud, dan hal ini ngebuat Ainz sedikit khawatir kepada Nabe. Ainz pun menjelaskan lebih jauh kepada
kepada Nabe mengenai seberapa penting reputasi yang harus mereka jaga, dan Ainz juga tidak lupa mengingatkan Nabe untuk memperhatikan Pandora ketika dia menyamar sebagai Momon. Ainz percaya kalau Pandora tidak mungkin melakukan kesalahan ketika dia menyamar sebagai Momon, tapi dari sudut pandang orang ketiga, tidak menutup kemungkinan kalau orang lain dapat menyadari sesuatu. Nah, di sini ada kalimat yang menarik, yaitu Ainz yakin kalau Pandora tidak mungkin melakukan kesalahan ketika sedang menyamar. Secara tidak langsung, informasi ini mau ngasih tahu kita seberapa sempurna penyamaran yang bisa Pandora lakukan. Informasi berikutnya yang ke-reveal di novel ini adalah asal-usul rumor kapal hantu. Disebutkan kalau hanya ada satu orang yang pernah melihat kapal tersebut, dan orang itu adalah seorang petualang peringkat Mithril yang telah pensiun. Ainz yakin kalau rumor kapal hantu ini sudah pasti benar, karena sama sekali tidak ada alasan yang masuk akal bagi si petualang itu untuk menyebarkan informasi palsu. Nah, Ainz curiga kalau kapal hantu yang dirumorkan mungkin saja adalah golem atau mungkin item sihir, di mana kapal hantu tersebut mungkin saja adalah varian dari item sihir berbentuk kapal terbang yang jatuh di daratan Kaze, dan semua krunya malah berubah menjadi undead. Kita kemudian diberitahu kalau Ainz sama sekali tidak pernah mendengar mengenai keberadaan kapal terbang di game Yggdrasil, sehingga kemungkinan fenomena kapal hantu ini adalah sesuatu yang baru di dunia ini. Ainz pun memikirkan alasan kenapa tidak pernah ada kapal terbang yang terlihat di dunia ini di saat ada rumor kapal hantu yang beredar. Ainz berasumsi kalau kapal tersebut merupakan ciptaan dari negara yang jauh, dan kapal itu malah jatuh di daratan Kaze. Lalu karena kejadian ini, proyek pembuatan kapal terbang pun dihentikan, sehingga tidak ada lagi kapal terbang yang pernah terlihat. Selain golem, Ainz memikirkan 3 kemungkinan lain mengenai identitas asli si kapal hantu ini, yaitu landship atau kapal darat yang dapat bergerak tanpa membutuhkan energi sihir. Atau kapal ini mungkin saja adalah item sihir berbentuk kapal terbang, atau mungkin saja kapal ini adalah kapal normal yang malah berubah menjadi undead. Tapi dari 4 kemungkinan ini, Ainz paling yakin kalau kapal hantu ini aslinya adalah golem berbentuk kapal. Nah, yang jadi masalah, kalau benar kapal hantu ini adalah golem, maka ini membuktikan kalau ada eksistensi yang mampu menciptakan golem berukuran besar di benua ini. Dan dengan menyamar sebagai Momon, Ainz setidaknya bisa memastikan apakah pencipta golem tersebut memusuhi Sorcerer Kingdom atau tidak. Karena kalau si pencipta golem tidak menyukai Sorcerer Kingdom, maka dia pasti bakalan ramah kepada Momon. Ainz juga memikirkan kemungkinan kalau kapal hantu tersebut mungkin saja adalah peninggalan dari player. Makanya Ainz sengaja pergi ke daratan Kaze hanya berdua dengan Nabe tanpa membawa pengawal sama sekali. Karena Ainz ingin memancing player yang mungkin saja bersembunyi di sekitar kapal hantu. Alasan kenapa Ainz bisa kepikiran kalau kapal hantu tersebut adalah peninggalan player atau mungkin miliknya player, karena Ainz juga bakal melakukan hal yang sama kepada Gargantua. Jika saja dia ingin mengetes kemampuan penuhnya Gargantua, Ainz pasti bakal menggunakan sihir Gate untuk mengirim Gargantua ke tempat yang jauh, dan dia akan mengetes kekuatan penuh Gargantua di tempat itu. Jadi ada kemungkinan kalau kapal hantu ini adalah golem yang dikirim oleh player dengan menggunakan sihir Gate. Ainz ngomong kalau dia kepengen mencuri kapal tersebut, tapi kalau saja kapal itu ternyata milik suatu organisasi ataupun negara yang tidak diketahui, maka Ainz akan mengembalikan kapal itu karena dia tidak ingin membuat musuh dari sosok yang tidak mereka ketahui. Selain itu, di sini juga Ainz sempat menyinggung soal Kokiotos dan Demiurge, di mana Ainz awalnya ingin mengirim mereka berdua untuk menyelidiki kapal hantu ini, tapi Ainz sama sekali tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk mengirim mereka berdua. Nah, satu lagi kontradiksi yang ada di bonus volume ini. Di volume 15 disebutkan kalau Ainz pernah pergi ke daratan Kaze bersama dengan Demiurge dan Kokiotos untuk mendapatkan kapal hantu yang ada di daratan Kaze. Tapi di bonus volume ini malah disebutkan kalau Ainz tidak sempat mengajak mereka berdua untuk pergi ke daratan Kaze. Jadi sama seperti kontradiksi pertama, mau tidak mau kita harus menerima kekontradiksian ini. Setelah penjelasan panjang lebar mengenai kapal hantu, Ainz akhirnya diminta untuk pergi ke guild petualang dan menemui Albedo yang sedang duduk bersama Ainzak. Kita diberitahu kalau Albedo datang ke guild petualang sambil membawa 6 Death Knight, di mana 4 Death Knight berjaga di luar gedung dan 2 Death Knight berada di dalam gedung untuk menemani Albedo. Selain itu, Ainz juga ngomong kalau pasti ada makhluk yang sedang bersembunyi untuk melindungi Albedo secara diam-diam. Nah, ketika sampai di guild petualang, Ainz sadar kalau tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan yang terlihat di area sekitar. Di sini Ainz pun bertanya-tanya seberapa takut para rakyatnya kepada Sorcerer Kingdom. Ainz pun merasa kalau dia lagi-lagi telah blunder, di mana keputusannya untuk berkeliling sambil membawa malaikat sepertinya ngebuat dia malah semakin ditakuti oleh rakyatnya. Karena tentu akan sangat mengerikan melihat ada undead yang mampu menaklukkan malaikat. Nah, kalimat Ainz di sini merefer ke tindakannya di bagian awal volume 10, atau kalau di anime ada di bagian awal season 4, yaitu ketika Ainz berjalan di Sorcerer Kingdom bersama dengan Viv sambil membawa malaikat sebagai pengawal mereka. Albedo pun menjelaskan tujuannya datang ke guild petualang, yaitu untuk memerintahkan Momon pergi ke daratan Kaze dan mengungkap misteri di balik rumor kapal hantu. Awalnya, Momon menolak perintah tersebut, tapi setelah beradu argumen, Momon akhirnya menerima permintaan Albedo. Namun dengan syarat, Albedo harus berjanji untuk tidak menyakiti satupun penduduk kota selama dia pergi. Albedo pun setuju dengan syarat itu, asalkan tidak ada satupun manusia yang melakukan tindak kejahatan. Momon kemudian menerima bayaran dari misi itu, dan dia bersiap untuk berangkat.
Tapi ketika Momon mau pergi, Albedo malah menyebut Momon dengan sebutan worker. Perkataan ini ngebuat Ainzak emosi, tapi Momon berhasil menahan Ainzak agar dia tidak kelewatan. Dan dengan ini, part 1 pun berakhir, di mana Momon dan Nabe bersiap untuk pergi berangkat ke daratan Kaze. Dan kita kemudian diberitahu kalau semua yang terjadi di dalam guild petualang adalah bagian dari sandiwara yang telah mereka atur. Meskipun ada banyak kalimat improvisasi yang keluar dari mulutnya Albedo. Nah itu tadi semua informasi menarik yang bisa gua rangkum dari Overlord bonus volume part 1. Berhubung ini cuma bonus volume, gue pribadi masih bisa memaklumi adanya beberapa kontradiksi yang muncul di dalam ceritanya. Asalkan kesalahan semacam ini tidak lagi terjadi di 2 novel terakhir yang bakalan rilis. Kita sama-sama tahulah kayak gimana penulisnya Overlord. Ya mungkin itu saja yang bisa gua bahas dari part 1 ini. Nanti gua bakal balik lagi kalau part 2-nya sudah selesai ditranslasikan semua. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.